Luar biasa. Gila. Teknologi. Sound efeknya pakai mulut. Anyway teman-teman, luar biasa ya. Kita hidup di era di mana teknologi itu amazing gitu Amazing. ya Pak ya. Bapak lihat sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah sini. Masih. Oh. Jangan puting saya ya. Oh iya. Jadi kalau Bapak lihat sebelah sini, ini ada namanya Xbox One X, Pak. Xbox One Bukan X. pamer. Iya. Bukan pamer sama sekali. Gue cuma pengen bilang adalah 10 tahun lalu, ya kan? 15 tahun lalu lah. 15 tahun lalu. Kita punya sebuah konsol, ya kan? Yang kira-kira segede gini, ya. Yang lebih kecil dikit sih. Kanannya Tapi lebih kecil. yang originalnya lah. Kanannya lebih kecil. Iya, ini Switch. Switch. Nggak, originalnya PS2. Segede gini kan? Kurang lebih lah ya. Udah gitu kita harus main dengan TV tabung yang gede gitu loh. Ya kan lu zaman TV tabung nggak tipis kayak gini. Ya, ini sih Aban sebenarnya maksud gua tipisnya itu loh. Kalau TV tabung gede ya kan, gendut. Terus kita kalau mau literally TV tabung. Jadi PS2 gitu kan ya. Maksudnya untuk main sebuah game pada saat itu PS2 yang gede, TV tabung, ya kan. Gede juga. Udah main setiap Sabtu Minggu doang. Ya kan? Sedih ya. Sedih ya. Sekarang ya. Lu bisa main di mana-mana. Dulu lu main pulang kerja dulu kalau misalnya kerja ya, baru bisa main. Atau pulang sekolah baru bisa main. Pulang kuliah baru bisa main. Sekarang di mana-mana. Nyak gua aja main namanya Candy Crush gila nonstop. Gitu. Sampai lupa semua. Lupa masak, lupa semua lupa pokoknya. Anyway, maksudnya itu example ya. Bahwa teknologi sekarang sesuatu yang tadinya ribet kayak gini. Nih Xbox nih. 10 tahun kemudian nih segini. Lu lihat aja ntar, ayo taruhan sama gue ya. Google Kita Stadia. main game-game, itu kan live streaming. Nanti bakal segini, lihat aja. Nah sekarang gue pengen nunjukin smartphone gue, ding ding ya kan, yang gue pakai buat main game. Ya kan, walaupun gue pakai juga untuk keperluan lain kayak edit foto segala macem, edit video juga kadang-kadang. Tapi mostly pastinya ya kan, karena channel paling gede dan paling menghasilkan AdSense channel gaming, makanya gue pengen bahas ini. Tapi ini bukan review ya, ini bukan review, ini cuman kayak bahas apa ya, kenapa gue milih HP ini, gitu loh. Jadi sekarang kita bahas di bawah sini ya, smartphone saya, kita lihat. Ya. Jadi yang masih saya simpan saat ini ada 4 Pak. Kalau Bapak lihat sebelah sini, ini ada Huawei. Ya. Sebelah sini ada Huawei Mate 20X. Ya, Bapak lihat tuh. Lihat, Pak. Pertama-tama gue beli smartphone ini karena dia gede Pak. Ya, tujuan gue beli smartphone ini pertama kali nggak cuma buat main game, tapi karena emang dia kameranya gila banget ya. Buat lu pada yang user Huawei, nggak usah gue jelasin panjang lah ya. Smartphone-nya the best banget untuk foto bagus banget sumpah. HDR-nya gila, ya kan. Jadi gue edit foto pun gue di sini karena warnanya itu untuk displaynya itu keren banget, warnanya true color ibaratnya. Jadi untuk color calibration-nya tuh udah buat lo edit foto segala macam amazing lah gitu. Oke banget, bukan oke lagi, oke banget. Nah, buat main game kesukaan gua terutama kalau lo YouTuber ya kan, ini bisa HDMI ya. Jadi kalau lo beli USB-C to HDMI, lo bisa screen ke TV. screen proyektor ke TV atau Elgato gitu. ke alat rekam kayak Elgato gitu kan ya. Buat lo pada yang nggak bukan YouTuber mungkin nggak tahu ya Elgato itu apa ya. Jadi buat ngerekam gitu loh. Jadi lo bisa ada output HDMI gitu loh. Ya, nih kalau gue colokin, jangan keluar ke TV. Nih, lo harus keluar ke TV. Oh enggak. Ya. Nah, fungsinya emang apa bang? Buat apa? Lo macam-macam lah. Lo mau nonton film, misalnya film yang nggak di Netflix ya, misalnya di hard disk gitu. Misalnya di hard disk ya apa? Lo bisa ini. Misalnya, iya atau iya. misalnya ada game misalnya main. Gila tuh lihat. Jadi pengganti konsol pak. Secara nggak langsung, lo main Vice City yang 60 fps ya kan? By the way, tuh, lo taruh begini, lo connect stick lo PS4. By the way, buat lo pada yang nggak tahu cara connect stick PS4 ke Android, itu sebenarnya lumayan simple ya. Gua akan lakuin sekarang by the way. Tahan tombol share sama tombol PlayStation sampai dia kedip. Ya itu juga, ini juga cara buat supaya ke laptop. Tuh. Ke laptop juga bisa. Kedip. Pokoknya itu buat nyalain Bluetooth Iya, sebenarnya. nyalain Bluetooth. Bluetooth-nya dibuka, wireless controller. Wireless controller. Bisa buat untuk PC juga, laptop atau PC yang punya teman-teman punya ada Bluetooth-nya bisa stick PS4 gitu wireless. Per. Nah, connected. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ya,
Lu bayangin, lu bisa main game Vice City 60 FPS, ya, game jadul masa PS2 lo di TV segede gaban, ya, kalau lu punya TV segede gaban, out of nothing. Stick ini baru nggak harus stick PS4 ya, lu bisa stick yang ada yang 100 ribuan kan banyak sekarang ya. Bluetooth. Stick Bluetooth, lu duduk jauh, IPega. taruh smartphone lu di sini, lo get that. Main GTA di 4K ya kan, goks. Gila sih. Gitu. Kok saya juga baru nyadar ya. Karena kamu nyadar ya, fungsional ya. Iya. Bisa berduduk gitu kan. Nah, ini untuk Huawei Mate 20X ya. Harganya sekarang murah, Pak. Harganya sekarang ya nggak amat juga. Ya, tapi udah maksudnya jauh turun jauh daripada turun kita- daripada pertama kali kita beli, itu yang paling benar ya. Dan layarnya lebar. Jadi buat teman-teman yang suka Udah di bawah 10, gue denger. di bawah 10 ya? Oh, udah di bawah Dan ini buat ini teman-teman yang hobi foto, ini sangat gue saranin banget. Untuk kirinnya dia pakai kirin Mi Softly. 10. Gitu. Nggak, gue lupa. Gue sebenarnya Kirin 9 itu. 980 ya kalau nggak salah, 980. 970. Masa sih? Yang ini masih Bukan 980 ya? 980 Ya, yang pokoknya baru. gue pokoknya orang yang bukan terlalu geeky banget ya, jadi gue ngedengar kayak 970 apa pokoknya gue tes itu smartphone bisa maksudnya apa yang gue suka dia bisa jalanin, kayak misalnya emulator gitu udah mau kirim Mi Softly serah. Tapi ini smartphone kan sebenarnya hanya lebih kuat dari Snapdragon 845, itu pun hanya sedikit lebih kuat gitu ya. Dan ada kelemahannya ada beberapa game yang nggak support pastinya karena dia bukan Snapdragon ya. Dan juga Itu sebenarnya bukan karena Snapdragon ya, Pak. Karena memang dari game ya. Contoh, Phoenix Wright. ini dari gamenya Phoenix maksudnya. Wright 855 suaranya nggak ada, baru update kemarin. Makanya dari Iya. gamenya maksudnya belum update atau developer tuh apa Baru sih tahu. kayaknya kurang, nggak usah lah gitu kan. Bully misalnya, Bully di sini nggak ada bayangannya. Kalau teman-teman main Bully di Snapdragon itu ada option untuk bayangannya kan, low, medium, high. Di smartphone ini walaupun kuat nggak ada bayangannya, itu sayangnya. Itu aja sih yang sejauh ini yang dari game yang gue mainin ya gitu. Tapi gue merasakan kok nih smartphone ya untuk tahun ini ya 2020, apalagi tahun kemarin aja kayak udah mulai ketinggalan zaman. Nah, namanya teknologi tuh brengseknya gitu ya, kita harus ngikutin terus ya. Jadi gue beli smartphone yang lain. Tapi salah satu kelebihan smartphone ini juga adalah pas dia keluar, buat teman-teman yang ingat atau enggak nih, dia kan keluar bareng P30 Pro. Bahkan sebelum dia keluarnya bareng sama sticknya. Ya, stick ini ada 2 jenis nih, gue beli yang gue lupa namanya apa, pokoknya ada stick kayak begini. Jadi teman-teman kalau mau main pakai stick gini untuk game-game kayak PUBG apa segala macam nih bisa, ya. Atau emulator ya, misalnya teman-teman mau main PS1 tapi mau pakai stick yang kiri ya doang, tapi dia bisa. Gitu. Jadi bener-bener dia mau bikin ya kayak Xiaomi Black Shark gitu lah ya. Jadi ada stick di sebelah kiri. Langsung connect lo by the way. Cuman kekurangannya ini satu yang gue sebel banget, Dear Huawei, kalau lu nonton ya. Pertama tidak ada tombol on off. Jadi kalau lu buka gini, maksudnya lu pasang gini di HP-nya itu otomatis nyala, otomatis connect. Nggak bisa di handphone lain. Sebenarnya gue nggak demen, nggak demen banget. Kenapa lu nggak ada tombol on off? Kenapa dia auto on kalau lu tarik gini ininya nih, yang bagian pengayatnya ini Coba tarik. langsung on nih. Kalau misalnya gue itu dia off. Tapi kalau misalnya Masih nyala. ya karena udah terhubung. Oh, enggak, udah off tuh mati. Terhubung ya mati ya. Karena kalau ditarik gini aja nih, ini on, sebel banget gak? Iya, on bener. Maksudnya nyala. kalau On nyala. gua mau misalnya gua pasang aja terus gua taruh tas aja gitu biar simple, ya kan? Nyala Dia terus. Nyala terus. Nyala terus. Itu kekurangannya doang. Bagi gua itu kekurangan ya. Terserah teman-teman. Fatal kalau- soalnya baterai fatal sih. banget, bukan baterai. Karena ini butuh di-charge juga teman-teman. Ini ada Butuh charge di di-charge. bawah, gitu kan ya. Tapi untuk ini gua sekalian review aja ya. Mungkin kalau lu ada game player atau apapun enak itu sih, lah ya. AUV. enak banget. Tapi itu kelebihannya analognya. Dari semua stick. Ini saya mau review. Oh, Tolong gitu. kameramen jangan potong-potong. Kan saya kira ada lupa. ini analognya paling enak. Pokoknya harus saya ngomong pertama. Ini analognya enak ya. Dibandingin smartphone lain yang sosok pakai stick kayak gini, Huawei analognya paling enak. Betul. Brengsek. Dan ini kalau lu taruh tas beberapa kali, smartphone yang lain udah mulai kayak masalahnya Nintendo Switch, drifting. Enggak. Hah? Gua enggak. Lu taruhnya pelan-pelan. Breng. Tapi ini Huawei, gue taruh di celana, gue taruh di apa Iya kan, sih. katakan Iya, kan, lebih kuat, lebih nggak kuat. ada masalah drifting sama sekali. Sampai Lebih sekarang kuat. 2 tahun gue punya ini, nggak ada masalah drifting sama sekali. Oke, jadi itu dia Huawei Mate 20X ya. Ini salah satu smartphone gue. Tapi jujur, sampai sekarang masih jadi smartphone utama gue. Kenapa? Karena gue ngedit foto di sini. Layarnya lebar, bisa dapat pennya. Dia ada pennya by the way, pennya gue lupa taruh mana. Dia bisa buat gambar, buat ini. Pennya juga The di-charge. best. Dan dia gede. Dan ini enak banget di tangan. Ini belakangnya gelas, tapi ada teksturnya gelasnya.
Ini kalau teman-teman pegang, ini gelasnya ada tekstur ya. Jadi kayak garis-garis ini nih tekstur ini. Jadi kalau teman-teman gini nggak licin, ya, nggak licin, swear. Ya, ini hanya yang punya HP ini yang tahu ya. Mate 20X. Oke, jadi ini sedikit apa ya info juga buat teman-teman yang mau beli gitu ya. Nah, berikutnya adalah smartphone yang saya beli sebenarnya untuk hadiah ulang tahun Gema, tapi kok gue kepo pengen punya juga. Emang dasar gue nih orangnya tuh suka kepoan gitu loh. Yaitu Nubia Red Magic 3. Bukan yang 3S ya. Yang 3S itu Snapdragon 855 Plus, yang ini Snapdragon 855. Bisa HDMI lagi. Lebih tinggi daripada Antutunya, lebih tinggi daripada ROG loh. Antutunya jangan bisa HDMI. Ah, itu gue nggak tahu. Nah, ini dia. Jual lah. Red Magic Nubia Red Magic 3 ini gue beli karena dia ada L1 R1-nya. Ya kan, kayak ROG phone, ya kan, atau ROG phone kalau kata apps, ya kan. Jadi ada L1 R1. Dan dia adalah smartphone pertama setahu gue yang ada built-in kipas. Jadi kipasnya di dalam, Pak. Lu hanya perlu software doang di dalam untuk nyalain kipas literally. Lu nggak butuh kayak kipas tambahan atau apa yang kayak Black Shark kan ada tuh kipas di luar, atau ROG phone kipas di luar. Ini kipasnya di dalam. Dan jujur selama gue pakai ini untuk main game jarang banget panas ya karena ada kipasnya, gitu kan ya. Dan juga dia ada juga seperti biasa ya smartphone gaming zaman sekarang. Kalau Huawei tadi kan sebenarnya bukan smartphone gaming kan, cuman aja chipsetnya agak kuat. Kalau ini literally smartphone gaming dan dia ada biasa tombol untuk mode gaming. Jadi kalau di on Ada pesan. Telkomsel, ya kan. Tuh kalau di on dia langsung mode gaming. Jadi biasa lah ya, nambah RAM-nya dicuci ibaratnya ya. Sama kalau mau nyalain kipas ya. Sama mau nyalain kipas di sini. Misalnya mau nyuci RAM, maksudnya RAM itu dibersihin, jadi aplikasi lain tuh dimatiin yang nggak perlu. Jadi lu main game misalnya PUBG apa segala macam lebih ini. Gue udah nyobain, pasti rata kanan semua, ekstrim, udah biasa lah ya di HP ini. Cuman karena ini gue bukan yang 3S, yang 3 biasa ya 855, jadi bukan 855 Plus. Dan nih settingnya kalau teman-teman di swipe ke kanan gini, tuh ada fan. Kipas. Nih kalau misalnya dideketin ke ini, nggak tahu kedengeran apa enggak, gue deketin ke mic ya. Itu. Suara kipasnya sih nggak kedengeran. Kalau kayak gini sama sekali nggak kedengeran. Kalau gue sih kedengeran. Kalau misalnya deketin sih kedengeran, tapi kalau gininya nggak kedengeran. Segininya nggak kedengeran nih. Kalau segini, nah baru kedengeran. Segini nggak. Jadi kipasnya tuh kecil suaranya. Dan di sini ada untuk touch button, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di ROG itu kan L1 R1 doang. Kalau ini ada tambahan satu tombol lagi. Jadi selain di L1, R1, belakang ini tombol. Bapak lihat? Di sini nih. Ini tombol juga nih. Touchscreen tombol. Jadi tombol 3, Pak. Jadi kalau di PUBG tuh gue biasanya ini buat ngarahin, buat nembak, ini buat kalau nunduk gitu. Plek gitu. Makanya rata-rata di PUBG sekarang pada jago-jago banget. Mungkin jangan-jangan gitu loh. Gue tembak kok nunduk, gue tembak nunduk. Jangan-jangan dia pakai ini nih. Sial. Lebih Red Magic. Ya, dan juga dia ada sticknya, Pak. Ya. Nah, sticknya ini menurut gue desainnya lumayan jenius. Ya, kenapa lumayan jenius? Karena ini kan kalau lu mau beli sticknya, lu harus beli ininya juga, casingnya. Ini casing khusus kalau lu mau pakai stick. Jadi misalnya ini gue taruh gini ya. Dia desain sticknya, ya, kiri sama kanan sama. Jadi dia bisa buat dua, kiri sama kanan. Buat lo main, kalau misalnya mau main PS1 atau emulator lainnya gitu ya. Lo bayangin nih, sebelah kirinya gini. Terus kalau misalnya lo punya satu lagi, sebelah kanannya di sini. 2 gitu ya. Dan ini pinter karena gue paling demen banget kalau yang stick sebelah kanan itu analognya di bawah. Kenapa? Karena mostly gaming gitu ya, atau semua video game gitu ya, itu kan misalnya lari atau hampir semua tombol yang istilahnya sangat sering dipakai itu kan X biasanya. Maksudnya di bawah sini kalau PS tuh X kan. Dan dia dekat sama analog. Jadi misalnya lari tek analog kiri kanan gitu. Jangan analog di atas kan susah. Itu susah gitu. Desainnya jenius. Jadi sama tapi tinggal bolak-balik aja. Dan ini ada tombolnya. Jadi di sini L1 R2, di atasnya ada L1 R2. Jadi kalau lu jadi sebelah kanan L1 R2 yang ini, kalau misalnya sebelah kiri ini jadi L1 R2 di atasnya. Kalau misalnya sebelah kanan di bawahnya jadi R1 jadi ada 4 R2. tombol itu. Jadi ada 4 tombol. Tuh. Jadi tombolnya ada ini sebelah kiri pun lu jadi tombolnya banyak banget kalau lu mau mapping. Ada ini. Ada 8. Satu stick aja ada 8 tombol kalau lu mau mapping. Gitu. Jadi ini sangat ya unik ya. Cuman ini review jujur dari gue, untuk analognya nggak sebaik
si Huawei. Nggak drifting, nggak. Ini juga salah satu yang paling bagus nggak drifting ya. Untuk ditaruh di kantong segala macam ini analognya bagus. Tapi menurut gua kurang panjang. Jadi lo akan terasa banget analognya ini kurang panjang. Kayak terlalu pendek banget gitu analognya, nggak panjang. Jadi terasa banget kalau lu sering main MOBA ya. Jadi kalau misalnya gua main kayak AoV gitu ya, itu begitu lu muter tuh kayak muter terlalu cepet gitu loh. Jadi karakternya tuh terlalu gitu karena terlalu pendek gitu analognya. Gitu. Itu aja sih. Tapi selebihnya kalau lu main emulator gitu-gitu sama sekali bagus banget. Jadi ini emang smartphone gaming yang menurut gua sangat kepake banget kalau lu mau main emulator ya. Kalau misalnya mau PUBG atau apapun sebenarnya tinggal nggak usah pakai stick. Gini aja udah. Gini lebih enak banget. Apalagi pakai ini nih, pakai casingnya gini enak banget, rasa megangnya enak banget. Tuh. Gitu. Jadi ini untuk Nubia Red Magic. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ini smartphone untuk lu pertama kali nyalain, dia tuh langsung gambarnya tuh kayak apa ya? Kayak versi warnanya tuh pekat gitu loh. Jadi warnanya tuh keluar banget. Tapi kalau misalnya sekalinya untuk yang mode RGB ininya lu offin, dia terlalu kayak nggak ada warna ya. Jadi yang mode normalnya terlalu nggak ada warnanya, mode warnanya terlalu pekat. Gue ngerti maksudnya biar buat kalau main game tuh warnanya keluar gitu ya. Tapi jadinya gue nggak bisa kalau ngedit foto gitu-gitu, warnanya aslinya tuh terlalu saturasi banget, saturated banget gitu loh. Jadi pas hasilnya di HP yang lain loh kok jadi kurang saturasi. Padahal di sini udah kayaknya udah merah banget gitu kan, atau udah biru banget, udah ini banget. Iya, begitu bener. di HP lain Iya, biasa bener. gitu, nggak enaknya. Nonton YouTube pun gitu. Nonton YouTube pun terlalu berwarna gitu loh. Kekurangan di situ doang. Selebihnya nih HP lebih semua. Sumpah ini gue beli pada saat itu tahun lalu ya. Ini lebih murah dari ROG Phone. ROG Phone itu pada saat itu 15-an masih ya. Ini cuma berapa? Apa nama kalau nggak salah? Dan ini 256 GB ini isinya. 7 jutaan. Nah, sekarang lebih murah lagi kali. Sama nggak bisa Gitu. HDMI out sayangnya. Nah, sama kekurangannya satu lagi. Kalau misalnya emang lu YouTuber mungkin atau konten kreator, ini HDMI out gak bisa loh. Tuhnya bisa tiba-tiba. Sampai bisa gue kesel. Berarti diupdate sama dia. Gak bisa. What the hell is that? Jangan bilang gak ada sinyal. Kalau ada sinyal, sia-sia gue beli ROG. Karena kalau misalnya ini ada sinyal, gue gak beli ROG. Sumpah. Karena intinya gue cuma pengen dia bisa HDMI, bisa buat rekam. Karena itu buat ngasihin duit lagi gitu. Nah karena dia nggak bisa rekam, ya lalu keluar kan. Dulu kan gue punya Black Shark 1 ya kan. Black Shark 1 gue di Olivan sekarang. Dibeli sama dia. Nah sekarang gue punya Black Shark 2. Ya Black Shark 2 adalah yang hampir sempurna. Kalau gue bilang ya. Bahkan mungkin bisa dibilang smartphone sempurna mungkin ya. Bukan hampir lagi, sempurna lah. Gue bilang sempurna aja lah. Jadi Black Shark 2 ini termasuk smartphone yang menurut gue ya sebelum gue punya ROG Phone 2 ya, ini sehari-hari gue. Jadi sehari-hari gue berdua. Untuk yang biasa atau nggak main game gue pakai Huawei. Untuk yang sehari-hari tapi gue kayak misalnya main game, gue pakai Black Shark 2. Kenapa? Oke, gue sebutin alasannya. Alasannya adalah karena smartphone ini dia dipakai Snapdragon-nya udah 855. Bukan yang plus ya, karena ini bukan yang Pro. Ini gue yang Black Shark 2 biasa. Jadi 855, ya kan? Nah, ada cumannya. Untuk sticknya itu enak banget. Gue sampai pertama kali main gitu ya, pertama kali gue beli sticknya, ini sticknya enak banget. Analognya enak banget. Dan juga di sticknya ini banyak istilahnya shortcut yang sangat memudahkan banget gua untuk sebagai YouTuber gitu ya. Contoh, di sticknya ini ada tombol segitiga ini ya. Ini aslinya kalau Bluetooth gue nyalain dia nyala. Tombol segitiga ini kalau lu tahan itu nge-record. Jadi kalau misal gue mau ada sesuatu hal, misal gue gameplaynya lagi bagus nih, gue tinggal tahan dong ini, rekam langsung. Nggak usah pakai slide ke menu apa segala macam, nggak ribet. Tinggal ditahan di sticknya, dia record. Genius gitu loh. Seneng gua hal-hal simple kayak gitu kesannya, tapi bagus gitu rekam. Udah gitu mic-nya bagus banget. Jadi kalau gua rekam kadang-kadang gua cuma langsung dari sini aja, mic-nya udah bagus banget sumpah. Jadi gitu. Dan R1 juga enak tombolnya ya kan. Walaupun jujur untuk dari segi kenyamanan di tangan, Black Shark 1 ya, sticknya yang agak ke kiri gini, segitiga gini, lebih gue suka, lebih bagus jauh, lebih enak di tangan banget ya, bukan lebih enak di tangan banget gitu ya. Tapi ya
ya udahlah ya. Dan juga yang sebenarnya ada analog sebelah kanan ya, sticknya yang di kanannya bukan analog tapi dia touchscreen gitu kayak apa? Touchpad. Dulu tuh apa namanya? Steam ya, sticknya Steam. Iya. Gitu. Nah ini Snapdragon 855 karena Snapdragon jadi kalau lo main bully segala macam udah gak ada masalah. Yang masalah bayangan tadi yang ada di Huawei ini gak ada masalah. Dan juga Black Shark kalau gue keunggulannya lagi-lagi ya kan dia bisa ya kan sama lo. Nah ini udah ya smartphone kalau buat YouTuber ini doang ya kelebihannya ya, paling nggak buat gue pribadi lah, udah ini doang yang gue butuhin gitu loh. Begitu ada begini kelar selesai gitu ya. Jadi ini sempet menjadi smartphone gaming sehari-hari gue, day by day lah ya bahasa Inggrisnya. Day by day. By the way untuk Black Shark 2 ini juga ada yang terakhir kemarin nih, gue baru tahu kalau ada kayak ginian ya. Jadi ini semacam jadi gini teman-teman, kalau misalnya lu mau rekam ya, kalau lu rekam kan begini nih ya, colok HDMI di kanan, atau misalnya lu main sambil charge kan di kanan gitu ya, terus kayak ganggu gitu, tangan kayak keganggu gitu. Nah Black Shark ngeluarin ginian pak. Apa itu? Ini kayak adapter ya, ini ada magnetnya sebenarnya ya. Sebenarnya lu nggak harus pakai ini, lu bisa kayak begini dong, lu dia nempel kan enggak nempel tapi kalau nggak pakai casing. Yeah. Tapi kalau pakai casing lu pakai ginian. Dan gue nggak tahu ya, ini bisa juga dipakai buat selain Black Shark sebenarnya mungkin. Terus ini lo colok ke bawahnya. Aduh. Jadi ya, jadi lo colok ke bawah. Pelan-pelan. Jadi lo bisa nge-charge-nya dari bawah, Pak. Tuh. Jadi nggak terganggu nih, di sini ada charge-nya dan juga ada buat headset. Dan ini bisa jadi pakai headset ini. Kan Black Shark kan dia nggak bisa pakai headset biasa yang 3.5. Lo bisa. Jadi sambil charge sambil ada headsetnya sekarang. Jadi nggak ganggu juga kalau lo main game. Cuman gue belum pernah nyoba apakah bisa HDMI juga lewat bawah atau charge doang. Lihat. Sepertinya Nyalain enggak? tidak bisa Nyalain? ya. Jadi bisa. ini cuma buat ngecharge doang. Converter. Ya. Benar-benar konverter buat ngecharge dia, tapi tidak ada untuk HDMI-nya gitu. Oke, jadi itu udah sedikit tambahan dong ya. Jadi benar-benar ini benar-benar kalau teman-teman mau bisa buat ngecharge doang gitu ya. Ya nggak begitu penting sih. Nah, lalu ya kan. Sekarang ROG Phone 2. Nah, ROG Phone 2 ini langsung buat gue jatuh hati setelah gue kotak-katik isinya gitu ya ibaratnya. Ini smartphone pertama yang banyak kan smartphone bilang ini smartphone gaming. Padahal sebenarnya kalau mau jujur kayak Black Shark 2. Yang buat dia smartphone gaming adalah dia datang dengan stick gitu kan. Kalau dia nggak datang dengan stick mungkin sama aja kayak smartphone biasa. Karena susahnya smartphone sebenarnya kalau lu pada ada yang kepikiran nggak? Sebenarnya apa bedanya coba smartphone gaming sama smartphone biasa kayak Huawei gini misalnya yang bentuknya biasa gini? Kan ujung-ujungnya pakai isinya sama. Kayak Samsung misalnya. Bentuknya kan ya kan? Saya kok baru kepikiran. Brengsek. So Samsung gitu misalnya kan. Bentuknya biasa kan? Tapi Snapdragon-nya misalnya yang Snapdragon ya kan Samsung Indonesia kan Exynos. Tapi katakanlah yang Snapdragon 855 Plus atau apapun gitu ya. Sama-sama. Atau yang terakhir ada apa? Realme 20 Pro apa K20 apa 20X gue lupa. Dia Snapdragon 855 Plus gitu ya. Bentuknya kayak Huawei gini, maksudnya nggak kayak yang beginilah ya, yang garis-garis sama segala macam desainnya. Tapi apa bedanya gitu kan? Sama aja gitu kan. Nah, tapi smartphone gaming ini ada satu kelebihan yang menurut gua si ROG Phone 2 ini, yaitu ya pertama-tama pastinya tombolnya. Jadi kayak Nubia, dia ada tombol R1 R1-nya di atas. Walaupun sayangnya kurang satu lagi, kalau Nubia ada satu lagi di belakang, mungkin ya emang tujuannya buat ngalahin ROG biar lebih lengkap. Kalau dia ada dua, dan dia ada ya nih buat heatsinknya ya kan, ada lubangnya buat panas keluar. Walaupun kekurangannya satu aja gue sebut di awal dulu, ini dari semua HP yang lain paling terasa panas. Jujur aja, ROG Phone 2 paling terasa panas, apalagi kalau lu main di mode overclocknya. Kan ada mode X-nya buat overclock yang tinggal lu remes saja HP-nya buat nyalain. Jadi HP-nya ini kalau diremes lama teman-teman, ya diremes lama gini, tek, nyala. Lampunya nyala nih artinya nyala mode X-nya. Kipasnya kedengeran. Oh
Oh itu bunyi mobil depan ternyata. Mobil depan Pak. Dan ini Antutunya, gue juga begitu ngerti Antutu apa ya. Tapi kemarin gue tes Antutu benchmarknya. Kalau di mode biasa dia 350.000 atau 370.000 gitu. Begitu di mode X 480.000 Pak. Jadi artinya apa tuh? Mencerap. Hah? Mode X itu kayak di overclock. Jadi CPU-nya tuh pokoknya make. Nah, cuman alasan kenapa ini datang dengan kipas budukan ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah dan satu lagi sekalian gue kasih tau kelebihannya lagi. Kelebihannya selain charge di bawah, lu ada charge di ya kan charge di bawah nih, ada charge di samping handphone, Pak. Which is kalau lu main game jadi di bawah jadinya. Coba. Tuh, lihat. Ada USB-C buat di handphone dan yang di bawah ini juga bisa buat tada, ini yang dicari oleh YouTuber, Pak. Lihat. Kok gitu? Nah dia. Tuh. Jadi Bapak bisa main sambil rekam dengan nyaman, Pak. Nyamin. Jadi Bapak bisa main kayak aspal segala macam tuh, lihat. Lock. Tanpa terganggu di tangan kanan sini. Main PUBG sambil ngerekam tanpa terganggu tangan kanan sini. Lihat tuh. Ya. Dan game-game yang kayak Asphalt karena dia 855 Plus dan juga katanya beberapa game tuh hanya bisa di beberapa smartphone. Jadi kayak Asphalt 9 ini dia hanya unlock 60 fps di salah satunya adalah ROG Phone 2. Jadi kalau teman-teman lihat nih kita misalnya play. Nah, ini gitu ya. Teman-teman akan lihat ini 60 fps ya. Kita lihat di layar gede juga dia 60 fps. Dan juga kelebihannya lagi, mumpung gue masih inget ini hertz-nya alias FPS-nya dia selain 60 bisa sampai 90 dan 120 ya. Hertz ya. Jadi kalau teman-teman mau main di 120 FPS ya. 120 hertz. Ya hertz ya. Hertz, ini ya jatuhnya ke mata tuh ke mata lebih mulus. Jatuhnya sebenarnya FPS-nya sih beda ya? Beda. Beda FPS ya? itu frame per second, kalau hertz itu layarnya. Layarnya ya. Kemulusan layarnya. Jadi layarnya ini teman-teman selain 60 Hz, dia bisa naik 90 bahkan sampai nabrak. Bahkan sampai 120 Hz. Jadi teman-teman ini kalau lihat langsung nih ya, atau kalau di kamera ya, ini mulus banget. Padahal ini 60 Hz tuh. Tapi emang di smartphone ini Asphalt 9 tuh bisa 60 fps ya. Jadi magic sekali kalau Bapak lihat. Nah, ya. Gila ya. Dan ini lagi-lagi lu bisa sambil main dan jadi enaknya teman-teman kalau bisa dua gini. Ini satunya bisa buat HDMI, satunya lagi bisa buat sambil charge. Jadi jatuhnya lu bisa main gitu. Cuman hati-hati ya kalau misalnya lu pakai sambil charge sambil HDMI sambil main game, leduk terpanas HP-nya, hati-hati. Gitu. Aduh, luar biasa ya. Nah, terus kelebihan lainnya adalah ya lu dapat kipas tadi yang gue bilang. Mana tuh kipas? Nah, kipas ini sangat perlu banget kalau lu sering main di mode X alias mode di mana dia di overclock ya, karena gue rasain panas banget. Which is itu kekurangannya sebenarnya. Jadi ini selain USB-C-nya di sebelahnya ada tempat lagi ini buat kipas khusus. Jadi ada dua gitu. Jadi kalau lo pasang gitu ya. Itu buat kipasnya, Pak. Tuh. Begitu dipasang, kipasnya langsung nggak nyala. Kipasnya langsung nyala. Iya kan? Kipasnya hanya nyala kalau lu nyalain mode X-nya. Jadi kalau lu mode X-nya nyalain, kipasnya nyala. Ya kalau bisa dengar suaranya, mungkin ada suaranya. Ya. Ini kipasnya lebih kecil lagi suaranya daripada Nubia tadi. Jadi kalau lu dari segini aja, nih nggak kedengeran. Lu benar-benar harus ke kuping. Nah, baru kedengeran. Jadi kipasnya tuh kecil banget suaranya, gitu ya. Apalagi kalau lu mulai main game, dia mungkin makin gede, mungkin. Tapi kecil tuh, segini nggak kedengeran, segini baru kedengeran. Keren ya? Iya keren. Keren ya? Gitu ya. Jadi itu untuk kipasnya ya. Saran gue pakai hanya untuk X. Jadi kalau mode X, kalau misalnya nggak mode X nggak usah dipakai. Ngapain? Gitu ya. Nah terus kelebihan lainnya warnanya udah bagi gue udah lumayan true color ya. Walaupun jujur nggak sebagus Huawei. Huawei the best untuk soal entah kenapa ya, untuk ngedit tuh paling true color banget. Ini agak sedikit banget, sangat sedikit banget, tapi ya masih oke untuk buat ngedit ya. Tapi gue masih suka Huawei untuk ngedit. Tapi lu kalau buat ngedit foto bisa lah ya, mendekati Huawei untuk warnanya. Dan juga nggak lebay. Gue suka banget yang kayak gini, yang warnanya nggak lebay, biasa aja gitu. Jadi nggak cuma buat main game, tapi juga sebenarnya main game juga nggak butuh warna terlalu kayak
oversaturated banget, malah lebih enak yang natural seperti ini sebenarnya. Makanya gue suka banget smartphone ini. Smartphone ini tuh kayak ngedengar semua keluhan gamer dan semua saran gamer. Makanya ini terasa banget buat gue. Ini nih cakep nih smartphone nih. Terutama ini ya. Tolong semua smartphone ditiru ya. Jadi USB-C di bawah ini luar biasa sekali. Apalagi USB-C di bawahnya ini bisa buat HDMI out. Itu tolong ditiru ya. Satu tapi di samping gitu ya. Huawei semua tiru ya. Tiru semuanya, oke. Dan juga untuk dia lengkap banget pak, peralatan tambahannya, aksesorisnya. Ini gue lagi mesen yang controllernya belum datang kambing. Jadi ada controllernya, ada ini. Hah? Docknya nggak ada. Docknya mahal pak. Berapa? Nah, cuman satu hal pak, ini smartphone jatuhnya curang banget sih sebenarnya. Sebenarnya R1 ini udah cheating kan ya, gitu kan. Sebenarnya kalau bagi gamer ini cheating gitu kan. Lu tahu nggak ini ada docknya pak? Docknya itu gunanya, lu bisa ada USB-nya itu bisa lu colok keyboard sama Mouse. Oh gitu. Literally lu main kayak di PC pak. Jadi kalau lu sekarang mungkin main PUBG atau apa, kok kayaknya nih orang kayak main di PC nih keterlaluan banget, embot nih, bukan embot, mungkin dia pakai ROG, pakai dock, pakai itu pakai mouse. Bisa pakai mouse pak, dan nggak keben, nggak ketahuan sama sekali karena dia software di dalam gitu kan. Polisi. Iya gitu ya. Itu entah kelebihan entah kekurangan ya, tinggal teman-teman yang jawab lah. Tapi namanya apa ya, namanya di dunia ini ya, semua itu terjawab dengan uang ya. Gue ngomong gini teman-teman ya, gue sedikit cerita dulu Black Ops 2, ingat gak lo? Zamannya Black Ops. Call of Duty lah maksudnya. Dulu kalau lagi lomba Call of Duty ya pakai stick biasa kan. Lama-lama ada namanya SCAF controller. Dia nambahin 2 tombol di bawah gini, ya kan? Boleh. Dulu orang-orang pada bilang, wah curang lu, SCAF terang aja jago. Lama-lama karena, kok banyak nih yang beli SCAF. Kerjasama jadi sama official, Xbox pada saat itu, official partner untuk lomba. Jadi pas turnamen justru pakai sticknya SCAF. Harus pakai SCAF. Akhirnya sekarang PS nambahin inilah, ada stick tambahan kan terakhir nih butuh PS4, PS5 juga gosipnya dikabarin akan ada tombol tambahan di belakang. Jadi semua tuh tergantung market. Kalau marketnya mendukung, udah kelar. Jadi ini kalau gue bilang kayak smartphone ROG gini, kalau ini lu dukung terus, mungkin nanti ke depannya lomba ya harus ada L1 R1 malah smartphone-nya. Jadi gue beli ini jujur karena ya itu dia kelebihannya sih untuk gue pas gitu loh. Jadi misalnya kayak ya HDMI buat ngerekam, terus ada kameranya surprisingly gue tuh kayak Nubia nih, jujur Nubia untuk kamera dari semua smartphone ini paling kurang kameranya Nubia, tapi ini kok bagus, nggak bener nih smartphone nih gitu. nggak bener, harusnya dia jelek kameranya. Kenapa kameranya bagus? Nggak bener, stabilisasinya bagus, bahkan ngalahin Huawei untuk segi noise-nya. Jadi kalau lu tempat gelap merekam video, ya, nih, lu bisa lihat sendiri. Nih, kalau Huawei udah noise kemana-mana, ini maupun kamera depan, kamera belakang nggak ada noise ya, Pak. Ya, ini nggak ada noise ya. Nih, gue rekam nih ya. Ini gue rekam, ini sangat low banget noise-nya, mukanya noise. Ya, ini sangat low banget noise-nya tuh. Kalau muka gue emang banyak noise ya, tapi maksud gue videonya tuh noise-nya gitu loh. Sangat minimalis sekali. Gue suka banget gitu loh. Ini cukup bikin kaget ya. Maksudnya biasanya smartphone yang udah lebih di mana-mana kurangnya di situ gitu kan. Ini enggak gitu kan. Jadi benar-benar bagus banget. Jadi harga berapa, Pak? Nah, untuk harga juga termasuk sebenarnya untuk smartphone zaman sekarang lah ya. 12. Apalagi resmi masuk ke Indonesia nanti 12, sekian kan, 12. Itu ya 12 ya. Mahal juga sih. Murah sih. Dulu S7. Dulu S7 kita beli 11. 11 kan gua. 11,9. Iya. 12. Enggak 10 kalau gua, 10,9. Oh, beda gitu. Enggak tahu. Apa nih? Entar lo nih. S10 aja 15 juta. S10 15 juta kemarin. Kemarin gua nanya S10 kan nanya kan. Berapa ini S10 15 juta? 15 juta masih. Ini 12. Dan ini 512 GB loh isinya. Samsung kemarin gua tanya isinya 256 gitu ya. Tapi Samsung ya ada kelebihan sendiri lah. Apalagi untuk fansnya pasti kan ada apa yang mereka suka dari Samsung gitu kan. Segala macam mungkin ada yang suka. Satu lagi by the way ini. Kenapa alasan gue beli semua smartphone ini juga adalah gak ada, itu kayaknya nyampe tuh stick gue tuh. Gak ada pinggir-pinggiran budukannya. Lu lihat gak ada edge, nggak usah edge lah. Samsung, Huawei nih. Aduh, Huawei emang ada edge ya? Huawei yang baru ada edge ya, Pak. Oh. Gue benci banget kalau lagi main game, itu kan glare. Lu kena matahari sinar dari atas, glare. Kenapa lu ngerti glare nggak maksudnya? Jadi putih. Kenapa mesti pakai itu nggak usah lah. Dipegang juga enak. Ngapain ya maksudnya? Ya udahlah ya. Katanya buat shortcut, Bang.
semales itu kah lu bikin shortcut bisa tinggal di swipe kiri swipe kanan. Oke, zaman sekarang di swipe up itu kan shortcut bisa di swipe up dari apa enggak swipe down gitu. Swipe down segala macam. Oke, gue bilang astaga Bisa sekarang. pakai opsi samping segala, tapi ya udah lah ya itu masing-masing ya. Kalau gua jujur gua benci banget. Bukan enggak demen lagi, benci gua. Apa edge gitu, enggak usah edge lah. Kan gitu edgy. ya. Oh iya edgy ya, lupa gua. Gitu. Itu alasan gua beli smartphone ini karena enggak ada edge-nya. ROG 3 sampai ada edge-nya enggak usah gitu ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia smartphone gaming yang gua punya dan alasan kenapa gua beli ya kan. Jadi itu lebih ke fungsionalnya dan juga mendukung kinerja saya sebagai YouTuber. Jadi bisa selama itu bisa ngerekam, ada HDMI out, beli. Apalagi HDMI out di bawah sini di samping, beli. Karena untuk investasi ya. Kan? Walaupun ya, bini ini bilang apa kamu buat, enggak investasi. Ya kan? Tapi Ada bedanya kalau investasi sama liability ya kan? Investasi itu ngasilin duit, bener nggak? Ya betul. Dukung lo. Gitu. Dia ancam. Jadi investasi pak. Gitu. Ya, tapi memang kalau charger di samping bagus sih. Semua handphone charger di samping tuh bagus sih. Jangan di bawah. Benar, di samping. Satu aja nggak cukup. Satu cukup. Dua satu sih. Tapi di samping. Ini bisa dua. Iya enggak, maksudnya kalau misalnya satu. Kan di dunia ini ada yang namanya pelopor pak, ya kan? Tadinya orang tuh pada bilang nggak mungkin ada pelopor. Mungkin. Nah, jadi yang lain nggak usah ngomong, ini bisa. Kalau Ini bisa. bisa, Kenapa lo nggak bisa? Bisa jadi cuma satu di samping, sisanya kasih kipas. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Nah, untuk speknya lu bisa cari Google. Lu kalau nyari spek jangan di sini. Lu di sini gue cuma pengen pendapat gua kenapa gua beli smartphone ini. Pokoknya the best lah ya. Jadi teman-teman, itulah dia 4 smartphone yang gue pakai. Dan sekarang sehari-hari gue kalau tanya, jadi lu sehari sekarang mana bang? Huawei Mate 20X buat ngedit foto segala macam, sehari-hari foto. Dan ROG Phone yang juga bisa buat foto, main game dan segala macam. Tapi mostly sekarang main game gue di sini. Udah di sini terus. Tadinya Huawei sekarang nggak ada. Jadi itu Black Shark buat gua. By the way ini rekamnya, mata lo. Alat rekamnya ini lebih bagus juga. Mic-nya untuk ngerekam. Buat teman-teman yang mau ngerekam langsung dari smartphone, mic-nya bagus banget. Untuk teman-teman yang suka vlogging, mau vlogging pakai smartphone doang, mic-nya bagus banget. Untuk kamera juga bagus banget, noise-nya kecil. The best ya. Jadi ROG Phone nih luar biasa. Mungkin bisa jadi menggantiin Huawei lama-lama nih. Pelan-pelan nih, lihat aja ntar ya. Gitu teman-teman. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit bukan review juga sih jatuhnya ya, cuman bukan review spek ya dari smartphone saya punya. Thank you, sampai jumpa di video Transgamersnya berikutnya.